Kembali lagi dengan saya Dandi Setorong, NPM 210510101084 di tugas arsitektur kontekstual. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang rumah tradisional yang menjadi simbol suatu budaya atau suatu wilayah. Di sini saya akan mengambil rumah Siwaluh Jabu, yaitu rumah adat Karo, sebagai objek yang akan kita analisis bersama-sama. Sesuai dengan namanya, Waluh. Rumah Siwaluh Jabu ini berarti rumah yang ditempati oleh 8 keluarga atau suatu rumah yang diperuntukkan untuk 8 keluarga. Dulu rumah adat ini dibangun secara bersama-sama oleh para masyarakat dengan cara gotong royong. Membangun rumah ini dengan cara gotong royong diyakinkan agar bisa menjalin hubungan yang lebih erat dan lebih baik antar sesama masyarakat suku Karo. Bentuk bangunan, ruang, dan material pada rumah adat Karo ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Karo dan juga letak rumah adat ini, yaitu di dataran tinggi Karo. Material-material yang terdapat pada rumah adat Siwaluh Jabu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah batu. Batu dijadikan sebagai penyangga paling dasar pada rumah adat Karo ini. Di atas batu terdapat kayu sebagai penyangga rumah adat Siwaluh Jabu yang menjadikan rumah adat ini seperti rumah panggung. Dan kayu adalah material yang kedua pada rumah adat Karo. Kayu juga difungsikan sebagai dinding atau badan dari rumah adat Siwaluh Jabu dan juga sebagai kayu-kayu penyangga pada interior rumah adat Siwaluh Jabu. Material yang ketiga adalah bambu. Bambu dijadikan sebagai tangga pada eksterior rumah adat Siwaluh Jabu dan juga teras atau disebut ture pada masyarakat Karo. Material bambu juga menjadi kerangka atap pada rumah adat Siwaluh Jabu. Material yang keempat adalah ijuk. Ijuk dijadikan sebagai penutup atau atap dari rumah adat Siwaluh Jabu. Material-material yang digunakan pada rumah adat ini diyakini bisa membantu dan memberikan kenyamanan pada masyarakat Karo. Rangka atau konstruksi dari rumah tradisional Karo ini dipasang secara berundak. Material-material yang digunakan sama sekali tidak dieratkan dengan paku, melainkan diikat ataupun ada yang dipasangkan dengan cara membolongi satu bagian kayu dan memasukkan satu kayu lagi pada bolongan tersebut. Walaupun tidak menggunakan sambungan tambahan seperti paku, namun rumah adat Karo ini dapat berdiri sampai dengan lebih dari 250 tahun. Bentuk rumah adat Karo yang lebih kecil di pada bagian bawah daripada bagian atas memberikan efek kekokohan pada orang yang melihatnya. Pada rumah tradisional Karo terbagi atas beberapa segmen, yaitu pada bagian paling atas di eksterior rumah adat Karo ini terdapat tanduk kerbau. Pada bagian paling atas interior terdapat tempat garam. Di bawahnya terdapat bagian atas untuk menyimpan barang. Dan pada bagian tengah adalah tempat manusia untuk melakukan aktivitas. Dan pada bagian bawah atau kolong adalah tempat hewan-hewan peliharaan dan juga tempat menyimpan barang masyarakat Karo. Dan bagian depan terdapat ture atau teras oleh suku Karo. Inilah denah rumah adat Siwaluh Jabu, terdiri atas 8 bagian atau diperuntukkan kepada 8 keluarga. Setiap 2 keluarga memiliki satu dapur yang sama. Penempatan keluarga ini juga berdasarkan jenis marga yang mereka miliki. Marga tertua akan berada pada Jabu nomor 1 dan begitu seterusnya. Ini adalah beberapa contoh dan situasi dari ruang-ruang yang terdapat pada rumah Siwaluh Jabu. Pada rumah adat Siwaluh Jabu ini juga terdapat banyak sekali ornamen-ornamen Karo yang diyakini memiliki makna pada masyarakat suku Karo. Ornamen-ornamen tersebut adalah lumut-lumut lawit, ornamen bindu matagah, ornamen bindu matoguh, ornamen embun sikawiten, ornamen tapak Raja Sulaiman, ornamen pengeret-eret atau cikcak, ornamen bendi-bendi pengalo-ngalo, ornamen cimbalau atau tutup dadu, ornamen pantil manggis, dan ornamen bunga gundur. Ornamen-ornamen ini diyakini sebagai sumber kemakmuran, sumber kesehatan, penangkal bala-bala atau roh-roh jahat, dan lambang-lambang kebaikan lainnya. Pada saat ini rumah adat Karo atau rumah Siwaluh Jabu ini sudah agak sulit ditemui di daerah Karo. Namun pada beberapa desa masih ada menyimpan dan melestarikan rumah adat Karo ini.
Bentuk material dan fungsi dari rumah adat Siwalujabu ini tidak ada perubahan dengan yang dulu. Jumlah keluarga yang menempati pada rumah Siwalujabu ini juga tetap 8 dan penempatannya berdasar marga. Sehingga kekentalan kebudayaan pada rumah adat Siwalujabu ini masih sangat terjaga sampai saat ini. Rumah adat Siwalujabu ini menjadi salah satu karya yang terbaik dan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Karo. Rumah adat ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Karo dulu maupun sekarang. Karena rumah adat Siwalujabu ini termasuk sebagai kebutuhan yang sangat primer pada masyarakat Karo, yakni sebagai tempat berlindung, tempat beristirahat yang nyaman, dengan material dan bentuk yang sangat cocok dengan masyarakat Karo. Hingga pada saat ini, nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai kebudayaan pada masyarakat Karo bisa tercermin dan terlihat dari rumah adat Siwalujabu atau rumah adat Karo ini. Menjadikan rumah adat Karo ini sebagai bagian yang penting pada masyarakat dan suku Karo. Sekian hasil analisis saya pada video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.